Ya, tentang hukum orang yang berkata kepada kawannya, saya punya kawan, dia telah beli satu barang dengan harga 10.000. Lalu saya tawari, kalau kamu beli di tempat saya, enggak sampai 10.000, 9.000 saja. Maka bolehkah tindakan semacam ini? Maka orang yang mengatakan kepada kawannya yang telah membeli barang dengan harga 10.000, dia katakan, saya jual kepada anda barang semisal itu sama persis kualitasnya, dengan harga yang lebih murah, bahkan cuma 9.000, dengan tujuan supaya dia membatalkan transaksi yang telah dia lakukan dan kemudian mengadakan transaksi dengan saya. Maka ini satu hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Terkait dengan masalah ini ada dua hal yang Nabi larang, yaitu menjual atas jualan saudaranya dan membeli atas belian saudaranya. Saya tidak menemukan kalimat terjemah yang tepat untuk kalimat ini, maka saya terjemahkan letak apa adanya, karena kayaknya dalam bahasa Indonesia tidak ada ini. Menjual atas jualan saudaranya dan membeli atas belian saudaranya. Saudaranya di sini artinya sesama Muslim. Maka yang Nabi melarang menjual atas jualan saudaranya. Ini artinya kita mendatangi pembeli. Kita katakan kepada pembeli, saya punya harga, sudah kamu batalkan transaksimu. Saya punya barang yang sama baik dengan harga lebih murah, atau dengan harga yang sama dengan kualitas yang lebih bagus. Itu kamu 10.000 kualitas nomor 3, saya 10.000 kualitas nomor 1. Ini disebut menjual atas jualan orang lain. Kita datangnya ke siapa? Pembeli. Kita minta supaya pembeli untuk batalkan transaksinya, kemudian kita yang jual sama dia. Kita yang jual barang sama dia. Kemudian yang kedua adalah membeli atas belian saudaranya. Membeli atas belian orang lain. Kita datang kepada penjual. Kita katakan kepada penjual, batalkan transaksimu kepada si A, tak beli, saya mau beli barangmu dengan harga yang lebih mahal. Kemarin sama dia cuma 10.000, batalkan, tak beli 12.000. Maka kita datang, sehingga nanti saya yang membeli barangmu. Ini disebut membeli atas belian orang lain. Kalau menjual atas jualan orang lain, kita datang ke siapa? Pembeli. Kalau membeli atas belian orang lain, kita datang kepada penjual. Dua-duanya terlarang. Dua-duanya hukumnya haram. Nah, kapan semacam ini bisa kita lakukan? Kapankah mungkin terjadi membeli atas belian orang lain, menjual atas jualan orang lain? Itu kapan mungkin terjadinya? Kata para ulama, ini transaksi semacam ini mungkin terjadi ketika transaksi pertama itu masih dalam khiyar majlis. Khiyar majlis itu selama orang itu masih satu tempat dengan penjual dan pembeli itu masih satu tempat, maka dia masih punya hak untuk tidak jadi membeli, dan penjual masih punya hak untuk tidak jadi menjual selama masih satu tempat. Misalnya transaksi jual beli dilakukan di sini, ruangan ini.
tepatnya transaksi misalnya di situ, di meja situ, jadikan transaksi. Ya, saya beli barang ini. Kemudian setelah selesai transaksi masih duduk di sini. Pembeli masih duduk di situ, penjual juga masih duduk di situ. Kemudian datanglah saya dekati pembeli sambil bisik-bisik. Wah, 40.000. Teman saya aja. 15.000 aja. Itu masih di sini. Maka kalau penjual dan pembeli pertama itu, orang yang mengadakan transaksi pertama itu masih satu tempat, dalam hukum Islam boleh membatalkan. Lain kalau kemudian penjualnya sudah masuk ke WC karena mau kencing, itu sudah pisah tempat. Kalau sudah pisah tempat, maka tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh ada pembatalan sepihak tanpa sebab, tanpa alasan. Kalau selama masih satu tempat, dalam hukum Islam itu boleh ada pembatalan sepihak tanpa alasan. Ya, masih satu ruangan, boleh pembatalan sepihak. Meskipun dia nggak terima, nggak masalah. Si penjual nggak mau ya nggak masalah. Ya, kamu mau dan nggak mau, ya, harus mau, karena saya nggak mau. Nah, maka karena aturan dalam Islam itu demikian, maka mungkin datanglah orang ketiga memprovokasi pembeli atau memprovokasi penjual untuk membatalkan transaksi. Pembeli untuk membatalkan transaksi, penjual untuk membatalkan transaksi. Kemudian yang kedua, kasus tadi membeli atas belian orang lain dan menjual atas jualan orang lain itu mungkin terjadi kalau dalam aturan Islam ketika jual beli itu masih dalam masa khiyar syarat. Khiyar itu hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Dan ini adalah khiyarnya khiyar syarat. Khiyar syarat itu orang membeli barang, kemudian penjual memberikan atau dibuatlah kesepakatan, dipakai dulu, dilihat-lihat dulu, bawa pulang dulu, boleh selama 3 hari. Kalau tidak ada keluhan, tidak dipulangkan, ya berarti sudah. Ya, kalau selama rentang waktu 3 hari ada keluhan nggak cocok, ya, maka boleh ditukarkan, boleh dibatalkan. Ini namanya khiyar syarat. Kita ngadakan transaksi beli ini, silakan dibawa sampai 3 hari. 3 hari tidak balik, selesai nanti. Ya, selama masih 3 hari kok ternyata nggak cocok, dipulangkan, uang bisa saya kembalikan. Ini namanya khiyar syarat. Ya, kalau di zaman sekarang ada nggak? Apa contohnya? Hah? Apa yang masih pakai khiyar syarat? Pernah beli apa yang pakai gitu? Hah? Oh, pernah jual. Pernah jual. Ada pernah yang ini mengetahui ada praktek khiyar syarat? Biasanya kalau jual belinya antar teman. Jual beli antar teman ya? Hah? Coba dulu, kalau cocok ya akan beli, kalau enggak saya sering itu. Oh, jual beli antar. Hah? Jual beli antar teman itu Pak masih sering kita jumpai khiyar syarat ini ya. Ya. Kalau cocok ya 3 hari bisa dicoba-coba, cocok ya berarti jadi terus. Ya. Kalau enggak ya pulangkan, ya, nanti uang tak pulangkan atau transaksi ya jadi.
Nah, ketika seorang pembeli itu dalam masa khiyar syarat atau penjual itu dalam masa khiyar syarat, nah di sini dimungkinkan datangnya orang yang ketiga dan bisik-bisiki pembeli, atau bisik-bisikin penjual, waduh keluhan itu kalau di sini sama saya aja, tak jual lebih mahal, tak beli lebih mahal. Ya, maka ketika dalam dua kondisi ini, maka dimungkinkan terjadi dua kasus yang diharamkan oleh Nabi tadi: menjual atas jualan orang lain, membeli atas belian orang lain. Dan ini Nabi larang. Nabi SAW mengatakan, la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din, janganlah kalian menjual atau membeli atas jualan orang lain, atas belian orang lain. Dan dalam kasus ini boleh jadi kita menjual atas jualan orang lain tadi, boleh jadi kita katakan, kita tawarkan yang lebih murah, atau kita tawarkan barang yang harga yang sama namun dengan kualitas yang lebih baik. Itu dua-duanya adalah termasuk dua-duanya adalah terlarang. Tidak mesti harus yang lebih murah. Atau boleh jadi bentuknya itu cuma dengan nggak sampai ngomong, cuma nyodorkan, cuma nyodorkan, nggak sampai provokasi, nggak sampai provokasi, cuma nyodorkan barang. Orang ketiga tadi boleh jadi provokasi, boleh jadi melakukan provokasi. Kamu saya punya barang yang semisal, harganya kalau untuk Anda sekian. Ini berarti provokasi. Boleh jadi tidak sampai dalam bentuk provokasi, cuma memperlihatkan, mempertontonkan ya, barang yang disukai oleh kurang lebih oleh pembeli tadi, cuma diperlihatkan aja, dipertontonkan, nggak sampai bentuk provokasi. Ini juga termasuk dalam larangan. Ya, jika provokasi ini tendensinya dan maksudnya, ya, maksud pelaku adalah untuk supaya dia membatalkan transaksi pertama dan mengadakan transaksi dengan dirinya, maka hal ini satu hal yang terlarang karena dilarang oleh Nabi. Yang kedua, karena hal ini adalah berarti membahayakan seorang muslim, dalam hal ini membahayakan penjual, misalnya merugikan penjual, ya, dan ini menyebabkan merusak hubungan, menyebabkan retaknya hubungan. Sebagaimana Nabi SAW melarang melamar perempuan yang sudah dilamar orang, dengan catatan perempuannya sudah mengatakan iya. Kalau perempuannya saya pikir-pikir, maka dia boleh menerima meskipun 10 lamaran. Kalau dia mengatakan saya pikir-pikir, ya, saya belum mengiyakan atau menolak, kok masih dalam masa pikir-pikir ini, maka ya pas kantor datang, misalnya Heru datang, maka boleh. Nah, yang nggak boleh, yang dimaksud melamar perempuan yang telah dilamar orang lain itu adalah ya, ada laki-laki yang melamar dan perempuannya mengatakan iya, mau, ya, maukah jadi pendamping hidupku? Iya. Ketika perempuannya sudah mengiyakan, maka ini perempuan yang sudah dilamar tidak boleh ada orang ketiga yang datang. Maka anggapan sebagian orang, selama janur kuning belum melengkung, maka apapun yang akan aku lakukan, itu tidak benar. Ya, kalau ukurnya nggak janur melengkung, telah ukurnya lamaran telah diiyakan, nggak boleh orang ganggu.
Sudah nggak boleh orang mengganggu. Selama belum dia kan ya, boleh menawar-nawarkan diri, boleh kemudian bikin janji-janji sama saya aja gini-gini. Dan hal ini dan menjual atas jualan orang lain itu semakna dengan melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Kalau seandainya terjadi, tadi kan kita bahas tentang teorinya, tidak boleh. Gimana kalau ada kejadian real, terjadilah menjual atas jualan orang lain, membeli atas belian orang lain, apa hukumnya? Maka ulama berselisih pendapat tentang keabsahan jual beli yang kedua. Membeli atas menjual atas jualan orang lain. Akhirnya pembeli pertama membatalkan transaksinya, kemudian dia beli barang saya. Ini berarti transaksi yang kedua. Sahkah transaksi yang kedua ini? Nah, ini ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan jual beli yang kedua, transaksi yang kedua itu batal karena Nabi larang, dan semua yang dilarang itu berarti batal. Pendapat ulama yang lain, pendapat Imam Ahmad itu mengatakan sah namun dosa. Maka ya minimal ini diperselisihkan keabsahannya. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Kemudian tadi kita sampaikan bahasanya kasus ini menjual atas jualan orang lain atau membeli atas belian orang lain itu mungkin terjadi dalam khiyar majlis atau dalam khiyar syarat. Namun sebagian ulama mengatakan, tambahan untuk dua poin tersebut, sebagian ulama mengatakan ini juga terlarang meskipun khiyar majlis sudah habis. Ini juga terlarang meskipun khiyar majlis sudah habis. Artinya sudah pembeli sudah pulang, di tengah jalan dia ketemu kawannya, ketemu saya, kemudian saya provokasi. Maka provokasi saya juga terlarang. Provokasi saya meskipun khiyar majlis itu telah selesai, pembeli ini tadi sudah pulang, sudah keluar dari ruangan ini, di jalan ketemu saya tak provokasi. Wah, itu kelarangan, terlalu mahal. Wah, kalau lewat saya tempat saya murah. Maka ini terlarang, tindakan semacam terlarang meskipun telah meninggalkan majelis transaksi. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan si pembeli melakukan berbagai upaya untuk membatalkan transaksi yang pertama, atau minimal membuat dia sedih dan gelo. Udah enjoy, udah pulang beli, udah gembira, senang, barang yang dia cari udah dapat, ketemu saya tak perlu kesas, mungkin tempat saya lebih murah. Maka semula gembira dia jadi sedih. Waduh, kelarangan kok. Minimal buat sedih orang, minimal membuat sedih orang. Yang lebih bahaya lagi adalah kemudian dia melakukan berbagai upaya untuk membatalkan transaksi yang telah dia lakukan. Maka ini yang ketiga. Maka pada asalnya itu perbuatan tadi membeli atas belian orang lain, menjual atas jualan orang lain, hanya mungkin terjadi pada dasarnya pada dua kondisi tadi. Namun meskipun dua kondisi tadi sudah berakhir, provokasi semacam itu tadi tetap terlarang, karena dimungkinkan kemudian pembeli atau penjual karena dia sedih, gelo, akhirnya melakukan provokasi atau melakukan berbagai tindakan dalam upaya untuk membatalkan transaksi yang pertama kali telah dia lakukan. Kemudian poin berikutnya kita akan bahas tentang masalah jual beli ainah. Ada pertanyaan, saya menjual barang pada orang lain dengan cara kredit.
dan saya beli lagi dengan harga kontan yang lebih murah. Saya jual HP ke Pak Yuni 1,5 juta, tidak cash, dibayar 3 bulan lagi. Setelah itu barang yang saya beli cash 1 juta. Maka apa yang terjadi? Pak Yuni menerima uang 1 juta, 3 bulan lagi dia wajib bayar 1,5 juta. Ini namanya jual beli aina. Yang ini satu hal yang hukumnya haram. Para ulama mengatakan siapa yang menjual barang dengan tidak cash atau uang itu belum diserahkan, tidak cash atau uang belum diserahkan, maka tidak boleh baginya membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Maka tidak boleh dia membeli dengan harga yang lebih rendah. Maka jual beli inah itu boleh jadi dalam satu transaksi di satu tempat. Begitu HP kemudian saya ini tak jual pada Anda Pak Yuni 1,5 juta. Begitu habis itu langsung, namun 3 bulan lagi sudah langsung tak beli lagi. Ini inah. Termasuk inah tak beli lagi sebulan lagi. Jadi kan cashnya apa? Bayarnya apa? 3 bulan lagi. Baru 1 bulan tak beli lagi. Saya beli lagi dengan harga yang lebih rendah cash. Dan Pak ini punya kewajiban untuk ngasih 1,5 juta, 3 bulan lagi. Baru 1 bulan barang tadi ya, saya beli kembali dengan kontan ya, dengan harga yang lebih rendah. Ini sama saja inah. Maka inah tidak mesti di satu tempat ya, asalkan apa? Uang pembayaran itu belum diserahkan. Uang pembayaran yang jadi kewajiban Pak Yuni tadi itu belum diserahkan, maka kemudian saya beli dengan harga kontan yang lebih murah, maka ini jual beli yang terlarang. Bagaimana jika terlanjur terjadi dan dilakukan? Maka jawabannya batalal bai'u tsani, maka transaksi yang kedua itu batal. Transaksi kedua yang mana? Saya beli cash tadi itu batal. Ini kalau batal ya barang harus tak pulangkan. Uang 1 juta tadi juga tak ambil lagi. Nah ini yang batal cuma transaksi yang pertama ya. Jika memang tidak ada niatan pada saat transaksi yang pertama. Ketika transaksi pertama itu transaksinya murni 3 bulan lagi, ternyata baru 1 bulan tak beli lagi, maka yang batal transaksi yang kedua. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, jika memang punya niatan transaksi pertama dan kedua, jadi memang sudah diniatkan sejak awal, transaksi pertama itu cuma kamuflase, paham bedanya? Ya, kalau yang cuma batal transaksi yang keduanya itu, transaksi pertamanya itu murni asli jual beli. 3 bulan lagi bayarnya Pak. 1 bulan tak beli kontan. Ya, padahal Pak ini belum bayar. Dia masih harus bayar, bayarnya masih 2 bulan lagi. Ya, maka ini yang batal transaksi yang kedua. Tapi kalau memang sejak awal itu memang sudah diniatkan seperti itu, ya, sudah memang diniatkan seperti itu. Transaksi pertama itu cuma untuk ini saya nanti transaksi pertama. Nanti seminggu lagi saya
transaksi yang kedua, maka Syekhul Islam Taimiyah batal transaksi pertama dan kedua. Maka batal transaksi yang pertama dan kedua dua-duanya. Maka dua-duanya transaksi pertama dan kedua batal. Dan jual beli semacam ini yang disebut dengan jual beli inah. Dan ini adalah satu hal yang haram. Di antara yang berpendapat haram, menjelaskan haramnya adalah sahabat Ibnu Abbas, Aisyah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dalil haramnya adalah hadis dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian saling mengadakan transaksi jual beli dengan cara inah, kalian sibuk ngurusi ekor sapi, dan kalian merasa puas dengan pertanian, dan itu semua menyebabkan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mungkin ada ancaman itu berupa kehinaan. Salah satu sebabnya adalah mengadakan transaksi inah. Mungkin adalah ancaman keras atas jual beli inah, menunjukkan haramnya jual beli inah. Dalil yang kedua adalah perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari budak perempuan milik sahabat Zaid bin Arqam berkunjung ke rumah Aisyah. Budak perempuan milik sahabat Zaid bin Arqam berkunjung ke rumah Ibunda Aisyah. Dan ketika itu ada juga perempuan yang lain. Jadi ada 3 perempuan. Ibunda Aisyah sebagai punya rumah, kemudian ada 2 tamunya perempuan, salah satunya adalah budak perempuannya Zaid bin Arqam. Kemudian si budak perempuan Zaid bin Arqam itu menceritakan transaksi yang dia lakukan atas perintah tuannya. Saya menjual budak laki-laki miliknya Zaid bin Arqam atas perintah Zaid bin Arqam. Saya jual kepada Atok dengan harga 800 dirham kredit. Kemudian setelah saya jual, kemudian budak tadi saya beli lagi dengan harga 600 dirham. Penjual menjual budak kredit tidak tunai 800. Kemudian dibeli lagi cash 600. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada perempuan tersebut, "Bi'sa ma syaraita, sungguh jelek transaksi jual beli yang kau lakukan. Bi'sa ma syaraita, sungguh jelek transaksi yang kau lakukan. Sampaikan pada Zaid bin Arqam kalau dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW kecuali jika dia mau tobat." Maka transaksi inah ini kata Ibunda Aisyah bisa membatalkan pahala jihad. Wah, biasa bahayanya. Pahala jihad yang mulia, pekerjaan bersama Nabi hilang gara-gara makan transaksi inah. Dia Imam Ahmad dan Sa'id bin Mansur. Nah, kemungkinan besar Bunda Aisyah tidaklah berani mengatakan kalimat yang demikian keras semacam ini kecuali berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jual beli inah ini dilarang karena dia dilantarkan kepada riba. Nah, jual beli inah semacam itu tadi hukumnya adalah terlarang kecuali ada pengecualiannya. Bisa boleh kecuali jika ternyata barang yang dijual itu berubah. Kalau baju jadi sobek, saya jual baju harga 50.000, tidak cash sama Pak Yuni, nanti bayarnya 3 bulan lagi, baru sebulan baju itu telah sobek, telah robek, tak beli cash 30.000, maka ini tidak masalah ya, karena barangnya sudah tidak lagi asli seperti semula. Maka dikecualikan oleh para ulama jika barang yang dijadikan objek transaksi telah berubah
dengan perubahan yang menyebabkan berkurangnya nilainya. Di sini dicontohkan contoh berubahnya barang tersebut, misalnya kalau budak yang dulu gemuk jadi kurus misalnya, atau kain yang semula utuh jadi robek. Karena berkurangnya harga, lebih murahnya harga dalam hal ini disebabkan memang barang tersebut harganya telah jatuh gara-gara robek, gara-gara tak jadi jelek, bukan karena untuk trik riba. Maka baju yang semula 50.000 jadi 30.000 di sini wajar. Robek, atau udah kena cat, maka turunnya itu bukan karena trik riba. Beda kalau barangnya masih utuh, barangnya robek, maka ini turunnya harga karena memang layak untuk harga tersebut turun, bukan untuk trik riba. Maka ini adalah pengecualian untuk jual beli inah yang haram. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua, jika transaksi yang pertama itu bentuknya barter dan transaksi yang kedua pakai uang. Saya jual baju misalnya tadi dengan ditukar beras 25 kilo misalnya. Berasnya 3 bulan lagi pas panen, dan baru sebulan baju tadi tak beli lagi dengan uang. Saya beli lagi dengan uang yang kira-kira kalau uangnya itu lebih murah daripada berasnya. Kalau misalnya 25 kilo itu anggap aja misalnya 50.000, nah ini tak beli dengan 30.000. Maka jual beli pertama dengan barter, yang ini tidak tunai. Kemudian transaksi yang kedua yang cash itu pakai uang. Ketiga dibalik, transaksi yang pertama pakai uang, transaksi yang kedua pakai barang. Transaksi yang pertama pakai uang, ini baju 50.000, 3 bulan lagi, baru sebulan tak minta baju itu tak beli lagi dengan pakai beras yang mungkin harganya lebih rendah daripada uang 50.000. Maka ini boleh, kata Ibnu Qudamah. Untuk bentuk yang ketiga, kami tidak mengetahui khilaf ulama yang adanya khilaf dalam di antara para ulama untuk mengatakan bolehnya. Bagaimana kalau ada ini bentuk inah atau sejenis dengan inah? Bentuk yang keempat, jika transaksi pertama itu dengan uang, transaksi yang kedua dengan uang namun jenis yang lain. Kalau dulu dinar terus dibeli dengan dirham, kalau sekarang dijual dengan dolar. Pertama kali transaksinya pakai dolar, kemudian lagi pakai rupiah jenis yang lain. Maka ulama berbeda pendapat kalau jenis uangnya berbeda, yang benar tidak boleh. Kemudian bentuk yang ainah yang kelima adalah jika dengan harga yang sama persis. Saya jual baju harga 50.000, 3 bulan lagi, baru sebulan tak beli lagi baju yang kemarin dengan harga 50.000 cash. Maka 50.000, 50.000. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan ini solusi untuk kredit macet. Kredit barang macet itu kalau kredit yang zalim, macet barang disita.
macet barang disita. Solusinya tidak demikian, tidak boleh kita barang udah milik orang lain mau dibeli, namun dengan catatan cuma bolehnya apa? Dibeli dengan harga kredit. Kreditnya 15 juta, kontan 15 juta, malah untung yang beli dah. Karena dia bayarnya bisa besok. Kan akadnya kan cicilan. Akad pertama kan cicilan. Ini solusi tapi menguntungkan pembeli. Boleh itu barangnya diambil itu boleh. Ada kredit macet. Barangnya diambil boleh. Tapi apa? Yang mengkreditkan untuk bayarnya dibeli dengan harga sama minimal. Beda nggak boleh. Harga yang lebih murah nggak boleh. Sama. Ini kreditnya total berapa? Misalnya 10 juta jadi 15 juta. Cash 15 juta. Mah untung si pembeli. Saya kan nggak wajib. Ini duit saya pegang, saya nyicil kan ya. Besok 500.000 kan lah. Bulan besoknya nanti 500.000 kan. Dulu kan transaksinya kan kredit, nyicil, malah enak yang beli ya. Kemudian bentuk inah yang keenam adalah jika dibeli dengan yang lebih mahal, cash namun lebih mahal. Tadi baju tak jual sama Pak Yuni 3 bulan lagi 50.000, 1 bulan baru 1 bulan tak beli lagi berapa? 70.000. Ternyata saya gelong. Waduh itu baju kenangan ya. Ada masa-masa indah bersama baju itu ya. Itu wah enggak, semuanya udah tak beli kok. Ya udah lebih mahal. Tak boleh 70.000. Maka boleh kalau beli cashnya itu lebih mahal. Kemudian yang ketujuh, bentuk inah yang ketujuh atau mirip-mirip inah atau dekat-dekat dengan inah yang ketujuh, meskipun itu juga bukan inah. Jika ternyata tadi saya jual baju ke Pak Yuni 3 bulan lagi 50.000 ya, kemudian sama Pak Yuni itu bajunya itu ternyata sudah dijual sama Pak Taib. Jadi dijual, udah pindah ke temannya Pak Taib. Wah, setelah itu saya lihat tak beli cash dengan harga yang lebih murah. Ya, ternyata sudah dijual, nggak tahu berapa sama Pak Taib. Terus saya beli 30.000 dari Pak Taib. Tak beli lagi. Bukan dari Pak Yuni, namun dari Pak Taib. Maka jika saya belinya dari Pak Taib, bukan dari Pak Yuni, meskipun barangnya itu adalah barang saya tadi, boleh dengan syarat. Biasanya Pak Taib ini bukanlah cuma sekedar wakilnya Pak Yuni. Kalau cuma dititipi barang, tolong jualkan. Cuma dititipkan ke Pak Taib, tolong jualkan, saya mau beli. Tidak boleh saya beli. Nah, Pak Taib dalam ini wakilnya Pak Yuni. Pak Yuni dengan Anda, dengan wakilnya sama statusnya. Yaitu macam-macam transaksi yang ada 7 macam transaksi yang inah, baik inah yang haram ataupun yang serupa dan mirip-mirip dengan ainah. Ya, demikian yang baik kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.